Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Habra Kasum Zahra. Saya mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya juga merupakan salah satu anggota muda bahasa UKM FLAT 20. Pada video kali ini saya akan membahas tentang speech. Apa aja sih speech itu? Apa sih pengertian dari speech? Serta pengenalan pada speech. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang speech. Apa sih itu speech itu? Nah, speech ini dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan yaitu sebagai cara berbicara atau cara bicara, way of speaking. Atau bisa juga speech ini kita kenal dengan pidato, to an audience. Jadi speech is a communication or talking in public to express an opinion. Jadi speech atau pidato dalam bahasa Indonesia adalah cara berbicara di depan umum untuk menyampaikan suatu pendapat. Jadi speech dapat kita artikan atau memiliki pengertian sebagai berbicara di depan umum, di halayak umum, di kerumunan, untuk menyampaikan suatu pendapat atau untuk menyampaikan suatu ide, tujuan, dan bisa juga untuk menyampaikan suatu maksud tertentu. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengetahui apa itu speech, apa pengertian dari speech itu sendiri, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari speech. Apakah speech ini hanya berbicara saja di depan umum, ataukah speech sendiri mempunyai tujuannya? Nah, di sini ada tujuan speech-nya itu. Pertama, tujuan speech yaitu untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya jika tujuannya untuk mempengaruhi, speech ini dikatakan sebagai pidato persuasif. Tujuan dari ini yaitu untuk membangkitkan reaksi dari pendengar agar menyetujui atau meyakini suatu pendapat. Nah, misalnya bisa kita lihat contoh dari speech atau pidato persuasif ini pada pidato pada misalnya menggunakan tema global warming untuk mempengaruhi orang lain atau pendengar agar menjaga bumi ini terhindar dari global warming, ataupun contohnya tema pada pidato mengajak hidup sehat, yaitu mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk hidup sehat. Selanjutnya, selain bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, speech juga berfungsi untuk memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain. Jadi biasanya speech ini bertujuan untuk memberikan informasi baru, sesuatu pengetahuan yang baru kepada orang lain dengan memberikan suatu pemahaman kepada orang yang tidak diketahui, kepada orang yang belum mengetahui informasi tersebut. Selain itu, speech juga dapat menghibur untuk entertainment. Nah, selanjutnya yaitu ada jika kita sudah mengetahui tentang tujuan dari speech, yaitu untuk mempengaruhi, terus memberikan informasi kepada orang yang tidak ketahui, ataupun dapat menghibur. Nah, selanjutnya, apa aja sih keuntungan dari speech? Apakah speech ini punya keuntungan? Mengapa speech ini sangat berguna? Bisa dikatakan speech ini sangat berguna karena misalnya jika speech digunakan untuk perlombaan, dengan perlombaan kita dapat memenangkan kerumunan, dapat mengendalikan kerumunan di halayak umum, atau juga speech ini dapat memotivasi atau menginformasi sesuatu kepada orang lain. Biasanya speech yang ini itu contoh speech-nya itu memberikan motivasi tentang perjalanan hidup ataupun lainnya. Dapat juga menginformasikan sama seperti tujuannya tadi. Lalu selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan diri, karena berbicara di depan umum maka diperlukan kepercayaan diri. Jadi
untuk berlatih speech ini, kita dapat keuntungannya, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk berbicara di depan halayak umum. Selain itu, juga dapat untuk berlatih cerdas dan kreatif. Nah, maksudnya cerdas dan kreatif di sini yaitu karena jika kita ingin speech atau pidato berbicara di depan halayak umum, di depan pendengar, di depan audiens, maka kita memerlukan susunan kalimat teks. Apakah susunan ini sesuai ataukah teks yang akan kita bicarakan atau tema yang akan kita bicarakan apakah sesuai dengan tema acaranya, dan dengan ini kita akan berlatih cerdas dan kreatif untuk membuat teks speech-nya. Selanjutnya, jika tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian speech itu sendiri, lalu ada juga keuntungannya dan manfaat dan fungsi speech sendiri, lalu jika kita sudah mengetahui, maka kita perlu mengetahui jenis-jenis dari speech atau jenis-jenis pidato. Jika dilihat dari suasananya, pidato itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pidato formal dan pidato non-formal. Nah, penggunaannya itu disesuaikan dengan suasananya. Apakah suasananya itu untuk acara formal ataupun acara non-formal? Nah, acara formal itu bisa seperti acara resmi, seperti seperti upacara kewarganegaraan yang resmi atau memperingati hari-hari besar, itu merupakan acara resmi, maka perlu digunakan pidato formal. Sedangkan pidato non formal itu bisa seperti saat ulang tahun mungkin ada seperti itu. Nah, perbedaannya dari pidato formal dan non formal ini bisa dilihat dari reaksi dari penonton, dari audiensnya. Biasanya pidato formal itu komunikasi yang berjalan hanya searah. Penonton hanya Biasanya penonton hanya membalas komunikasinya dengan anggukan ataupun tepuk tangan, biasanya bisa, tapi lebih banyak pembicaranya yang berbicara. Sedangkan pidato non formal ini biasanya terjalin komunikasi dua arah. Biasanya penonton dapat tawa atau mungkin melempar pendapat atau guyonan. Nah, selain itu, pidato formal ini dari gerakan tubuhnya itu lebih simpel, sedangkan non formal dia lebih banyak gerakan atau mungkin lebih karena dia non formal, jadi tidak terlalu resmi. Beda dengan pidato formal. Selanjutnya, jika tadi kita membahas jenis pidato berdasarkan suasananya, di sini kita ada jenis pidato berdasarkan metode penyusunan teksnya. Yang pertama yaitu ada pidato memoriter atau memorize, bisa kita sebut. Nah, maksud dari pidato memoriter ini yaitu berpidato dengan cara menghafalkan terlebih dahulu teksnya yang akan dibicarakan. Biasanya pidato ini digunakan untuk kalangan pelajar atau untuk perlombaan. Jadi sebelumnya kita sudah membuat teksnya, lalu setelah kita membuat teksnya, kita hafalkan isi teks tersebut. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, kita hanya membicara apa yang sudah kita hafalkan dari teks tersebut. Keuntungannya dari pidato memoriter ini atau memorize ini, kita dapat lancar mengucapkannya, dapat lancar mengucapkan susunan kalimatnya dan mengetahui kalimatnya. Tapi tentu saja ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu mungkin karena terlalu terpaku dengan hafalan, komunikasi yang terjalan hanya terlalu fokus pada teksnya. Dan juga jika mungkin ada beberapa kalimat yang lupa, nah itu sangat berpengaruh pada pidatonya. Terus selanjutnya ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini yaitu ketika seseorang menyampaikan pidatonya dengan cara membaca teks. Contohnya pada pidato formal seperti upacara kenegaraan.
jika pidato memorize ini kita buat teksnya lalu kita hafalkan, jadi ketika kita bicara di depan umum, kita tidak membawa teksnya, tapi berbeda dengan pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini kita membuat teksnya juga terlebih dahulu, tetapi kita membawa teksnya. Jadi ketika kita bicara di depan umum, kita membawa teksnya sambil membaca seperti ini. Tapi tidak membaca semuanya, akan tapi seperti melihat lalu membaca itu, tidak membaca sekaligus semuanya. Lalu selanjutnya ada pidato ekstemporal. Pidato ekstemporal ini pembicara atau juru pidato menyiapkan kerangkanya secara garis besarnya saja, tidak mencoba menghafal atau mengingat semuanya, dan biasanya pembicara membuat catatan khusus. Jadi jika tadi memorizer membuat teksnya lalu menghafal, manuskrip itu membuat teks tapi langsung dibaca, sedangkan ekstemporal ini metode pidatonya yaitu seperti hanya garis besarnya saja. Contohnya misalnya temanya cara hidup sehat. Nah, apa aja sih yang mau dibahas, bagaimana cara hidup sehat. Nah, hanya membuat headline, garis besarnya saja, lalu ketika akan berbicara di depan umum, baru kita mempersiapkannya. Nah, di sini juga ada, yaitu pembicara biasanya membuat catatan khusus, yaitu catatan khususnya bisa berisi headline apa saja yang akan dibahas di speech nanti, seperti kerangka besarnya. Nah, selanjutnya ada juga impromptu. Nah, impromptu ini merupakan metode penyampaian pidato tanpa persiapan naskah, catatan kecil, atau menghafal sebelumnya. Nah, impromptu ini biasanya digunakan bisa digunakan untuk perlombaan. Terus juga karena impromptu ini tidak membuat teksnya terlebih dahulu, jadi dilakukan secara spontan. Biasanya untuk orang-orang yang memang sudah bisa atau mungkin mahir dalam penyampaian pidato. Tetapi kita bisa mencobanya untuk yang baru mulai mencoba. Nah, kekurangan dari impromptu ini bisa untuk karena terlalu gugup mungkin tidak tahu apa yang akan dibicarakannya nanti. Tentu dari jenis-jenis pidato ini ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung mana yang akan kita gunakannya terlebih dahulu. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang impromptu. Nah, di impromptu sendiri itu kita mengetahui bahwa biasanya hal itu spontan dilakukan tanpa persiapan. Nah, selain itu kita juga dalam mempelajari speech mungkin kita akan terdengar familiar dengan yang namanya table topic. Nah, table topic ini apa sih pengertiannya? Nah, table topic sendiri mempunyai pengertian yaitu seseorang yang berperan sebagai table topic master akan mempersiapkan terlebih dahulu sejumlah pertanyaan atau sebuah pernyataan atau pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta pertemuan. Pertanyaan dan pernyataan tersebut pada umumnya harus sesuai dengan tema pertemuan pada hari itu. Jadi ini tuh kayak di perlombaan, kan tadi kan tujuan dari perlombaan itu memenangkan kerumunan. Terus juga biasanya speech ini bisa dilakukan untuk perlombaan. Nah, biasanya di perlombaan itu ada table topic, dan di table topic ini biasanya menggunakan impromptu, yaitu secara spontan. Jadi si table topic master ini akan terlebih dahulu mempersiapkan sejumlah pernyataan atau pertanyaan. Setelah itu akan diberikan tema sesuai dengan tema speech yang akan digunakan. Lalu si pembicara akan mempersiapkan speech-nya pada saat itu juga. Jadi dilakukannya secara spontanitas. Lalu hal-hal apa sajakah yang harus diperhatikan dalam berpidato? Yaitu yang pertama harus menguasai materi. Tentu saja harus menguasai materi
Karena jika tidak menguasai materi, maka akan kesulitan untuk menyampaikan pendapat atau ide yang akan disampaikan di depan khalayak umum. Terus juga intonasi mimik dan wajah. Perlu diperhatikan intonasi mimik dan wajah ini, karena ini juga berpengaruh dalam berpidato atau speech yang benar. Lalu selanjutnya juga ada menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jika kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka pendengar akan dapat memahami isi dari pidato atau isi dari speech yang kita sampaikan, sehingga pendengar dapat mengetahui atau mengambil makna dari apa yang kita bicarakan atau apa yang pembicara sampaikan. Selanjutnya juga hindari ketegangan. Jika ketegangan muncul di tengah speech, maka mungkin itu akan membuat buyar atau membuat kehilangan kata-kata. Nah, selanjutnya jika tadi kan ada intonasi mimik dan wajah harus diperhatikan, mungkin tipsnya yaitu lakukan eye contact. Jika dengan eye contact, maka kita akan meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi untuk itu perlu berlatih dengan hindari ketegangan. Selanjutnya, kita akan membahas how to organizing speech text. Jadi kan kita berbicara. Jika kita berbicara, kita tentu perlu persiapan. Apa aja sih yang ingin kita bicarakan? Nah, tadi kan di metode sebelumnya kita sudah membahas ada teknik memorize sama manuskrip atau mungkin extemporer yang menyiapkan teksnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih cara menyusun teks speech ini yang benar? Yaitu kita bisa menggunakan Berger Theory. Nah, Berger Theory ini apa sih? Biasanya Berger Theory ini biasanya sering dilakukan oleh pembicara yang akan bicara, karena di Berger Theory ini teksnya itu ada terkandung yaitu introduction, terus juga ada body, terus ada conclusion. Nah, sedikit tips dari sini untuk membuat introduction. Biasanya kita dapat diawali dengan telling story atau bisa question atau bisa dengan kutipan quoted. Jika untuk acara perlombaan, biasanya kita hindari untuk seperti kayak yang terhormat, yang saya hormati itu bisa dihilangkan dengan menggantikan jadi di introduction ini kita tidak perlu pembukaan, kita bisa langsung ke misalnya berbicara story atau mungkin awalnya mau kutipan. Telling story ini bisa juga untuk menyampaikan experience, pengalaman, atau bisa juga biasanya dilakukan untuk menyampaikan pertanyaan. Tetapi jika ingin berpidato atau speech-nya untuk acara resmi, mungkin bisa digunakan dengan sambutan terlebih dahulu. Selanjutnya, bisa juga dengan menampilkan static data. Jika memang ada static datanya bisa ditampilkan. Terus juga di body-nya, nah di body-nya ini isi dari materinya tersebut. Terus di conclusion-nya ini kita ada penutup atau simpulan. Terus juga bisa mereview apa aja sih yang dibahas di pidato atau di body pidato tersebut. Nah, contohnya yaitu bisa kita lihat misalnya jika kita ingin membuat text speech-nya, teksnya itu kita misalnya diberi tema tentang get out of bad habit. Jadi keluar dari kebiasaan buruk. Nah, ini temanya kita bisa pikirkan apa aja sih yang akan mau kita bahas atau kita bisa mencari judulnya karena kita sudah mendapatkan temanya yaitu get out of bad habit. Nah, contohnya di sini misalnya ada contoh tadi karena kita sudah dapat tema, lalu kita coba buat satu subnya yaitu tentang mungkin overthinking. Lalu kita bisa membuat judulnya yaitu seperti misalnya how to stop overthinking. Nah, di sini ada contoh teksnya yaitu misalnya, when starting the college, I always scared and has a negative thinking about my college.
The result, I often curious about something without a real reason. I realize that it's bad habit and must remove. I will give you 3 tips for remove this habit. Nah, jadi ini pembukaannya kan tadi disarankan untuk telling story atau berikan experience atau pengalaman. Nah, misalnya di sini pengalamannya itu ketika saya dulu di awal perkuliahan, saya selalu merasa berpikiran negatif tentang sesuatu, tentang kuliah saya. Hasilnya saya sering khawatir akan sesuatu tanpa alasan. Nah, saya juga menyadari ini tuh harus dihilangkan. Terus juga kan di sini kayak diberi spoiler dulu apa aja sih yang mau dibahas. Nah, yang mau dibahas di sini yaitu 3 tips untuk menghilangkan overthinking. Nah, ini contoh pembukaannya. Selanjutnya, ini jika tadi contoh pembukaannya diawali dengan bercerita tentang pengalaman, ini bisa juga diawali dengan pertanyaan misalnya, have you ever told too much about small things? Nah, ini bisa juga diawali dengan pertanyaan di introduction-nya. Nah, biasanya introduction ini untuk perlombaan ataupun space lain, bukan untuk acara resmi yang memang ada misalnya perlu memberikan penghormatan. Terus, jika tadi kita sudah membahas introduction, sekarang kita membahas tentang body. Nah, di body ini kita membahas isinya apa aja sih? Contohnya yaitu seperti overthinking is a behavior that often think too much about small things. This is not good for yourself because it can affect your mental health or physical state. So this is step for remove this behavior. First, second, and the last, and the third. Nah, jadi kayak pengertian apa aja sih yang dimaksud dengan overthinking ini. Terus langsung deh kita bagaimana cara menghilangkan atau memberhentikan overthinking ini. Nah, kan di sini ada first, second, and the last. Biasanya ini digunakan karena how to stop, bagaimana langkah-langkah. Tetapi jika memang pidatonya ini berisi cerita, bisa hindarkan menggunakan first, second, and the last. Mungkin bisa diganti first, and the next, otherwise, and the last. Nah, bisa seperti itu. Selanjutnya, ini tuh ada penutupnya. Nah, penutupnya ini bisa digunakan menggunakan kayak summarize apa aja sih yang tadi udah dibahas seperti mereview. Terus juga bisa kayak kan tadi di awal mungkin menggunakan pertanyaan, di akhir juga kita bisa menggunakan pertanyaan seperti finally ask yourself, can I remove this habit? Should I start? No. Does this method have any effect for myself? Nah, bisa juga diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, atau bisa juga misalnya diawali dengan kutipan, di akhir juga kita bisa akhiri dengan kutipan, atau juga berbicara tentang perumpamaan seperti itu. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.